Jemaat Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah memelihara hidup kita. Saya percaya dimanapun saudara dan saya berada, kita ada dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Seperti kata firman-Nya, izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, kami punya Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari cukup, lebih dari segalanya ya Tuhan. Di hari yang kudus ini ya Tuhan, kami bawa syukur kami. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya semua indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi sembah Tuhan saat ini. Haleluya.
sana bagi Tuhan. Perlindungan kami hanya daripadamu, Yesus. Takkan pernah kekurangan kami, Tuhan. Sebab Kau Allah menyediakan, Engkau Allah menyediakan tepat pada waktumu, Bapa. Kami terlalu percaya. Keadaan dunia Tuhan mungkin tidak stabil saat-saat ini. Tapi kami percaya iman kami yang akan menjadikan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Saudara, hari ini kita ada di hari Jumat, Good Friday, Jumat Agung. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema 3 salib. Dan kita akan menerima perjamuan kudus. Dan sebelum kita berdoa, saudara bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagai pengganti roti, hosti, saudara bisa siapkan roti tawar dan biskuit atau biskuit. Sebagai ganti air anggur, saudara bisa siapkan teh atau sirup. Mari, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di hari Jumat Agung ini, Good Friday ini Tuhan, kami kembali diingatkan betapa sempurnanya cinta kasih-Mu untuk kami. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami semua telah diselamatkan lewat kematian-Mu di Bukit Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Biarlah kami kembali boleh diberkati lewat firman-Mu hari ini. Kami disadarkan, kami diingatkan, kami diajar untuk kembali ke jalannya Tuhan. Untuk kembali masuk dalam rencana dan rancangan-Mu. Karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Sepantasnya kami kembali juga mempersembahkan hidup kami. Tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ada di dalam rencana dan rancangan-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan.
Berkati setiap pemirsa, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan YouTube ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus jamah sentuh mereka. Lewat pelayanan YouTube ini, mereka semua dipulihkan. Mereka semua diberkati. Mereka bangkit, mereka sembuh. Mereka boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Karena Tuhan yang menjamah dan melawat setiap kami. Karena Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Bahkan sebentar kami juga akan menerima perjamuan kudus. Ada kuasa di dalam roti dan air anggur yang kami makan dan minum. Kuasa yang memerdekakan kami. Kuasa yang membawa kami untuk tetap ada di dalam kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan baca firman Tuhan di dalam Lukas 23. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 23. Kita akan baca dari ayat 39 sampai dengan ayat 43. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukan engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi Tuhan, di Bukit Golgota yang artinya tempat tengkorak, disitulah Tuhan Yesus disalib. Tetapi di sana di bukit itu bukan hanya ada satu salib, melainkan ada 3 salib saudara. Ada 3 salib. Salib yang ada di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Dan salib ini menggambarkan kita manusia. Saudara, kalau kita lihat ada orang pakai kalung salib, bahkan terkadang ada salibnya yang dimana Tuhan Yesusnya tergantung di atas kayu salib. Ketika kita tanya, kita selalu bilang ini salibnya Yesus. Kita semua memakai salibnya Yesus. Tidak salah, betul. Kita harus mengingat bahwa Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita. Tapi mari kita juga akan lihat ada 2 salib yang di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Dan ini yang juga kita mau bahas hari ini saudara. Bahwa ada salib pemberontakan, penolakan. Ada salib pertobatan yang kedua. Dan yang ketiga pastinya ada salib pengampunan, keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib pemberontakan, penolakan. Kalau kita lihat penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus, kita lihat bahwa dia mempunyai kesempatan emas di 15 menit terakhir untuk menerima keselamatan. Tetapi tadi firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Ayat yang ke-39. Seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Dia sia-siakan kesempatan itu. Dia pakai itu untuk menghujat, meledek Tuhan Yesus. Dia katakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, ini adalah gambaran kita. Ketika kita menolak, ketika kita memberontak kepada Tuhan. Ini adalah pilihan. Ini adalah respon dari penjahat yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dia menolak.
Dia memberontak. Terkadang saudara, kita bisa menjadi keras. Karena masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kita. Di dalam hidup kita. Kita menjadi manusia yang keras. Dan kita akhirnya mulai menyalahkan semua orang. Bahkan kita menyalahkan Tuhan Allah kita. Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita menolak dia. Kita memberontak. Kita tidak lagi berharap dan mengandalkan dia. Bahkan kita tidak lagi percaya kepada dia. Karena apa? Kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Buktinya Tuhan tidak bisa melepaskan kita dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sebetulnya bukan Tuhan tidak bisa melepaskan kita. Karena saudara tidak sabar. Karena ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu dia, bukan waktu saudara. Terkadang kita harus diproses terlebih dahulu saudara. Untuk mendapatkan berkatnya, Tuhan harus proses kita. Supaya jangan sampai ketika kita terima berkat itu, justru kita tidak siap untuk menerima berkat itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berkat itu bisa menjadi kutuk. Berkat itu justru bisa akhirnya membawa kita kepada jalan yang salah. Karena apa? Kita tidak siap untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi hari ini kita belajar dari si penjahat yang di sebelah kiri ini. Kalau hari ini kita punya banyak masalah, jangan keraskan hati. Apalagi menolak Tuhan. Penolakan juga terkadang tanpa kita sadari bisa terlihat dari apa? Ketika kita menganggap bahwa ibadah Good Friday atau Jumat Agung ini adalah ibadah yang biasa-biasa. Kita merayakan ibadah Jumat Agung ini karena kita diingatkan bagaimana dia berkorban. Dia rela mati, disiksa di atas, bahkan digantung di atas kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi. Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ini harus kita ingat betul saudara. Tetapi ada sebagian orang tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang penting. Ada orang yang justru di ibadah Jumat Agung, Harpitnas, dia justru tanpa disadari, dia melakukan penolakan. Dia tidak ibadah lagi. Dia tidak sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Tuhan sudah buat banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita lihat flashback ke belakang saudara, tidak ada satu hari pun yang tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada satu hari pun tanpa pertolongan Tuhan. Kita setiap hari dituntun, dipimpin, ditolong, dibela oleh Tuhan dengan luar biasa saudara. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Tapi terkadang, jangan salah, kekayaan juga bisa membuat kita menolak dia. Karena kita merasa kita gak butuh Tuhan, kita punya segala-galanya. Karena itu ibadah-ibadah seperti ini tidak terlalu penting. Tapi ada orang juga yang saking susahnya, dia merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bisa menolong dia. Sehingga dia juga menolak Tuhan. Ini adalah gambaran salib yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya, dia menghujat. Dia menghujat. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Kalau hari ini saudara punya banyak masalah, jangan keraskan hati. Sabar. Dia Bapa yang baik. Dia tidak mungkin tidak menolong saudara. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak mungkin tidak menolong saudara. Buka hati saudara. Izinkan Tuhan menolong saudara. Jangan sampai saudara akhirnya menolak, mengeraskan hati. Cuman karena saudara merasa hidup saya sudah susah. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli. Saya mau katakan dia ada dan dia selalu peduli untuk saudara. Tapi Tuhan minta sabar. Dia sanggup mengubah hidup kita semudah membalikan tangan.
jangan keraskan hati, jangan menolak. Kita lihat, kita belajar dari salib yang ada di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Kita lihat penjahat ini berkata apa. Dalam ayatnya yang ke-40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Salib yang kedua, saudara, yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, ini adalah salib pertobatan. Lihat, si penjahat ini sadar betul bahwa memang dia pantas untuk dihukum karena perbuatannya. Dia sadar akan kesalahannya. Dia mau bertobat. Tetapi saudara lihat, justru dia memberikan ruang seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Maksud saya begini, salib pertobatan ini mengajar kita untuk menerima, salib pertobatan ini mengajar kita bahwa menerima keselamatan itu mudah. Untuk menerima keselamatan itu mudah. Jangan terlalu dibuat sulit, seolah-olah masuk surga itu sulit. Kita memang harus kerjakan bagian kita. Katakan amin. Tetapi jangan lupa juga yang namanya kasih karunia. Dua-dua ini harus berjalan bersamaan. Tuhan sudah mempermudah. Ada Roh Kudus yang akan terus juga membantu kita, menolong kita, mengingatkan kita, menuntun kita, menegur kita. Untuk kita tetap ada di dalam rencana dan rancangannya. Supaya kita tetap bisa ada di tracknya Tuhan. Di jalannya Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa salib pertobatan ini mengajar kita. Bahwa untuk menerima keselamatan itu mudah. Nah, kita belajar dari penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Lihat, saya ingin mengajak kita semua melihat. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan katakan begini. Lalu ia berkata, perhatikan saudara. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah. Saudara, ada banyak orang tanya, Pak, gimana supaya saya bisa terima keselamatan? Diawali dari kata ingat. Ingat kepada Dia yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia dan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ingat kepada Yesus. Saudara mau selamat, awali dengan kata ingat. Selama kita masih ingat Tuhan, percayalah kita sedang membuka ruang di dalam diri kita, hati kita untuk Tuhan masuk dan bekerja, menolong saudara untuk bisa apa? Mengalami yang namanya pertobatan. Mengalami yang namanya perubahan hidup dari yang buruk menjadi manusia yang baik. Kalau kita ingat kepada Tuhan, itu sama seperti kalau saudara lihat mungkin di rumah saudara ada gambar Tuhan Yesus sedang berdiri di atas pintu. Di depan pintu, maaf, bukan di atas pintu, di depan pintu. Tuhan Yesus berada di depan pintu. Tetapi butuh saudara yang harus membuka pintu itu, mengizinkan Tuhan Yesus itu masuk dalam hidup saudara. Dalam hati saudara. Tapi bagaimana kita bisa membuka pintu itu? Diawali dengan kata ingat. Waktu saudara ingat Tuhan saja, itu sama saudara sedang membuka pintu dan mempersilahkan Tuhan Yesus itu masuk dalam hidup saudara. Saya tahu, untuk meninggalkan hidup kita yang lama itu tidak mudah. Saya tahu persis saudara. Meninggalkan alkohol, meninggalkan judi, meninggalkan hubungan gelap, meninggalkan apa lagi? Kita tuh terkadang ya, kita juga
bisa terikat dalam melihat situs-situs porno, ya, dan sebagainya. Itu mengikat. Itu semua mengikat. Tidak mudah, apalagi kalau kita lakukan itu bertahun-tahun, saudara. Tidak mudah. Tapi selama saudara ingat Tuhan, saudara sedang membuka pintu, Tuhan akan masuk, Roh Kudus akan masuk, Dia akan bekerja dalam hidup saudara, membantu saudara, dan terus Dia akan menuntun, bahkan mengingatkan kita, bahkan kalau perlu Dia akan tegur kita. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Diawali dengan kata ingat. Setelah kita ingat, kan tadi dikatakan ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku. Ingat dan berseru, saudara. Ingat dan berseru kepada Tuhan. Roma 10 ayat 13 katakan begini. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Kisah para Rasul 3 ayat 19 katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi begini saudara, ingat ya, berseru kepada Tuhan, itu stepnya, langkahnya. Lalu saudara, kita harus sadar. Nanti ada Roh Kudus yang membantu kita untuk supaya kita sadar, untuk meninggalkan perbuatan kita yang lama, hidup kita yang lama. Katakan amin. Sehingga dosa kita dihapus. Roma 6 ayat 6 katakan, Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara, kuncinya adalah ingat Tuhan. Kalau hari ini saudara ingat Tuhan dengan menonton YouTube ini, itu langkah yang tepat. Itu langkah yang tepat. Kita ingat Tuhan dan Tuhan, saudara persilakan masuk dalam hidup saudara. Nanti Tuhan akan membantu saudara untuk meninggalkan kehidupan saudara yang lama. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 terjadi dalam hidup saudara. Barang siapa hidup di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, langkahnya adalah ingat, berseru, dan ada Tuhan juga yang bekerja sama. Ya. Roh Allah akan membuat kita menjadi sadar akan segala perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kita disadarkan karena Dia akan menuntun, mengajar, bahkan kalau perlu menegur kita. Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Jadi yang kedua saudara, itu bicara salib pertobatan. Dan ini yang Tuhan mau. Pakailah salib pertobatan. Ini jauh lebih penting saudara. Karena ya salib Yesus itu salib yang menyelamatkan. Tetapi apakah salib pertobatan itu ada di dalam diri kita? Kita harus setia kepada salibnya. Setia kepada salibnya artinya kita mau setia berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Di dalam kebenarannya. Supaya hidup kita tuh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mampu seperti firman Tuhan katakan. Mempersembahkan sekali lagi tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ini yang Tuhan minta. Hari ini biarlah salib pertobatan ada pada setiap kita. Yang ketiga, pastinya salib yang di tengah kita tahu persis itu adalah salib pengampunan. Di mana Tuhan Yesus rela mati buat kita supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, kasih-Nya sempurna.
Dia sangat mengasihi saudara. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan keraskan hati saudara. Bertobatlah. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan Tuhan mau menolong saudara. Bahkan Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi saksi, jadi berkat, jadi terang. Supaya lewat keberadaan hidup saudara, ada banyak orang juga bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka melihat saudara menjadi surat yang terbuka. Memberkati hidup mereka. Kehidupan saudara memberkati kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Jangan keraskan hati, buka hati, terima Yesus. Ingat Tuhan, berseru. Setelah itu sadar, Roh Kudus akan membantu kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sehingga kita tidak kembali memperhambakan diri kita kepada dosa. Tapi kita persembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dalam Matius 26 ayat 28 katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya selalu katakan ada satu penyakit yang tidak ada obatnya saudara. Tidak ada vaksinnya, tidak ada obatnya. Saudara boleh keliling di seluruh dunia, cari ke berbagai farmasi, tidak ada obatnya. Yaitu penyakit dosa. Obatnya cuma satu. Ketika saudara membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima pengampunan itu, maka dosa saudara dihapus. Yesaya 1 ayat 18 kan dengan jelas katakan apa? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi dan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan akan hapus semua dosa-dosa kita. Saudara akan mempunyai hidup baru. Bukan hanya nanti kita mendapatkan tempat yang baik di dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan akan juga berikan surga kecil. Selama kita hidup di dunia, kita akan memiliki surga. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Hidup kita jadi berkat, jadi terang dimanapun kita berada. Keluarga kita baik, semuanya baik. Pekerjaan kita baik, hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita akan menjadi baik. Karena ada apa? Ada damai dan sukacita. Ada Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia telah menghapus semua dosa-dosa kita. Bahkan Ibrani katakan dalam Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Katakan amin saudara. Kita manusia masih sering ingat-ingat kesalahan orang. Tapi Tuhan Allah kita itu luar biasa. Dosa kita yang tadi dikatakan merah seperti kermisi saudara. Ya, atau merah seperti kain kesumba. Alkitab katakan Dia tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Bahkan dalam Mazmur 103 ada lagunya. Ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian juga jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Kan ada lagunya kan. Sejauh timur dari barat, Engkau melemparkan dosaku. Saudara, Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Selama kita mau ingat Tuhan, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masuk, saudara persilakan dia masuk. Karena saudara ingat dan berseru. Dan nanti Tuhan bantu kita. Memampukan kita untuk meninggalkan hidup kita yang lama. Kita akan memiliki hidup baru. Hidup yang penuh dengan damai dan sukacita bersama dengan Dia. Kalau begitu saudara, apakah yang akan kita lakukan dengan pria yang disalib yang ada di tengah ini? Yesus namanya. Apa yang akan kita lakukan? Apa respon kita? Apakah kita mau seperti orang yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus? Keraskan hati? Melakukan pemberontakan, penolakan? Atau pria yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus? Kita mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita persilahkan Dia masuk dalam hidup kita. Dan mengubah hidup kita. Bukan hanya mengubah, tapi memberikan keselamatan kekal. Pilihan hari ini ada di tangan kita. Saya tidak panjangkan firman Tuhan.
Tapi saya hanya bilang, jadikanlah dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Sebagai pegangan. Saat ini sebagai pegangan kita di dunia, kita butuh Tuhan. Tanpa dia, we are nothing. Kita tidak ada apa-apanya. Sama seperti ada cerita bagaimana ada dua keledai sedang berbicara, sedang ngobrol-ngobrol. Keledai yang satu bilang begini, aduh kenapa hari ini saya berjalan kok saya tidak ada orang yang memberikan saya satu pelayanan yang luar biasa khusus, meriah. Kemarin waktu Tuhan Yesus naik ke atas saya dilulukan. Mereka memberi jalan yang baik buat saya dan sebagainya. Lalu keledai yang di sebelahnya bilang begini, kawan ingat, kemarin kamu diperlakukan spesial itu karena ada Yesus yang sedang duduk di atasmu. Artinya apa saudara? Tanpa Yesus kita tuh gak ada apa-apanya. You and me, we are nothing. Kita gak ada apa-apanya. Tapi di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya tutup dengan satu ayat. Mazmur 46 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara yang dikasih Tuhan hari ini. Biarlah kita mau ingat Tuhan. Buka hati. Berseru kepada Tuhan. Izinkan Tuhan masuk. Mengubah hidup saudara. Menyadarkan kita. Dan kita boleh membersihkan diri ini. Meninggalkan kehidupan kita yang lama. Untuk kita masuk dalam rencana dan rancangannya. Untuk kita siap dipakai hidup kita oleh Tuhan. Jadi berkat, jadi garam dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita mau memiliki salib pertobatan. Bukan hanya salib Yesus, tapi salib pertobatan juga ada pada diri kita. Amin. Baik, siapkan diri untuk kita menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa untuk firman dan kita berdoa juga untuk perjamuan kudus yang ada. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu kembali telah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kami. Supaya kami tidak binasa. Supaya dosa-dosa kami dihapus. Supaya kami boleh terima yang namanya keselamatan. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau telah rela mati untuk setiap kami orang-orang yang berdosa. Supaya dosa kami dihapus, diampuni. Dan kembali kami diajar hari ini. Kami harus memiliki salib pertobatan. Kami harus ingat Tuhan, berseru kepada Tuhan, izinkan Tuhan masuk dan sadar dan tinggalkan kehidupan kami yang lama. Ada Roh Kudus yang akan membantu kami, menolong kami. Kami tahu Tuhan, untuk menerima keselamatan itu mudah. Asal kami mau ingat, berseru, sadar, dan meninggalkan hidup kami yang lama. Kami tidak mau menjadi penjahat yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Di mana kami tetap mengeraskan hati. Kami memberontak, menolak. Kami tidak mau berubah. Tuhan, hari ini jamah setiap hati kami. Lembutkan hati kami. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kami mau sadar, kami mau berubah. Kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Terima kasih. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti biasa. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan. Siapkan roti dan air anggur. Sekali lagi saudara bisa pakai
biskuit atau roti tawar sebagai pengganti hostinya. Saudara bisa pakai sirup atau teh sebagai pengganti air anggurnya. Kalau sudah dapat, mari kita angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat air anggurnya tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah air anggur ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah terima tubuh dan darah Yesus. Kami yakin ada kuasa di dalamnya, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memerdekakan, kuasa yang memberikan kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kami terima hari ini. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan YouTube ini. Mereka boleh disadarkan, mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh mengalami yang namanya perubahan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka selalu mau mengandalkan Tuhan. Mereka hanya selalu mau berharap hanya kepada Tuhan. Tahun ini tetap menjadi tahun kemenangan buat kami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Sekarang kami akan akhiri ibadah hari Jumat Good Friday ini dengan mengangkat tangan kami dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan mengatakan amin ketika kami mendengar hidup kami diberkati, karena kami tahu berkat-berkat itu datangnya dari atas, Tuhan yang memberkati kami. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa di hari Minggu. God bless you.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say